selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Yasmin Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, primer. Melanggar pasal 340 junto KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B PN Jakarta Selatan, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik, harkat, martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya, dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas tidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242 garing JKT Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tetap berada dalam tahanan.
Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya adalah sebagai berikut. 1. Kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain. Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian pada dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SIKMH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang?
Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pizza yang sejatinya adalah kuliner khas Italia dimodifikasi menjadi santapan dengan citra rasa khas Batak. Di mana memang inilah inovasi bisnis yang coba dijalankan sebuah restoran di Balige, Sumatera Utara. Restoran ini bahkan mengadopsi nama bumbu dapur khas tanah Batak, Andaliman. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza Andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza Andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza Andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena Andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji Andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan. Hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini Andaliman ini andal keniman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi nanti, kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, Andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpa menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza Andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama Andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Nah, bagi Anda penggemar durian, wajib mencicipi durian khas Medan yang tenar akan cita rasanya yang lezat dan membuat ketagihan. Nofri Afandi dan Ferrari Narotama mengajak Anda berburu durian khas Medan. Nah, Bang, ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Pahit. Ini yang pahit ya? Yang pahit, yang agak kuning-kuningan. Ini manis, dia kering, kuning.
Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering. Dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun, sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum. Dan segar buahnya, kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam, manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Jadi ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kali. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam. Dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari kedai Durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian. Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah nih, dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa untuk itu, saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini kita. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Feryadin Utama, Tilion mengabarkan. Kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pengadilan negeri tersebut
setelah membaca berkas perkara, menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya, surat dakwaan telah terurai lengkap dalam isi putusan ini dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya, nota keberatan mana telah terurai lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas setiap eksepsi sebagaimana nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah pula membacakan tanggapannya. Menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 246 garing JKT-SL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing PIT-B garing PN JKT Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan alasan 1. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 2. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah penasihat hukum jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 153 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Salah satu keberatan dari tim penasihat hukum atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2002 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, B sampai dengan D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan B
BAP Riki Rizal Wibowo. Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Rikat Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Verdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi eksepsi mengenai kemenangan majelis maupun eksepsi berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Seperti mempermasalahan uraian surat dakwaan yang menurut tim penasihat hukum terdakwa tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa yang penting yang hilang dalam surat dakwaan serta dakwaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan satu orang saksi maupun pemecahan penuntutan splitting atau satu perkara tindak pidana yang merupakan domain jaksa penuntut umum yang diberikan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP. Bahwa selanjutnya terhadap alasan butir 4 nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap berisi uraian materi pokok perkara. Bahwa terlepas dari apa yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa, setelah membaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 246 JKTSL garing 10 2022, majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap, serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797 garing PIT garing B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.